Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi yaitu bunyi ya. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwasanya bunyi itu kalau kita kelompokkan berdasarkan mediumnya, dia termasuk dalam gelombang mekanik ya. Gelombang yang butuh medium pada saat merambat. Nah, medium di sini bisa padat, cair, atau gas. Nah, oleh sebab itu, untuk cepat rambat bunyi itu sendiri, itu dituliskan dalam bentuk persamaan yang berbeda-beda ya. Kita simak satu persatu di sini. Cepat rambat untuk zat padat dituliskan dengan persamaan V sama dengan akar E per rho ya. E-nya modulus Young, satuannya Newton per meter kuadrat, rho-nya adalah massa jenis zat padatnya ya. Terbuat dari apa dia? Massa jenisnya aluminium, tentunya beda dengan massa jenisnya tembaga atau besi gitu ya. Kemudian untuk zat cair kita pakai persamaan V sama dengan akar B per rho, B-nya adalah modulus Book ya. Ini konstanta tentunya nanti diketahui di soal ya. Terus yang ketiga adalah cepat rambat pada medium gas atau udara. Persamaannya adalah akar gamma RT per MR. Gamanya itu adalah konstantanya Laplace. T-nya suhu harus dalam satuan Kelvin. Ya, jadi kalau Celsius harus diubah dulu ke Kelvin. MR massa molekul relatif. R-nya adalah konstanta umum gas ideal 8,31 Joule per mol Kelvin ya. Kemudian ada lagi cepat rambat pada tali, yaitu melalui percobaannya si Melde ini ya. Nah, set percobaannya di sini ada sebuah vibrator ya. Kemudian ada tali. Jadi tali sebelum dilakukan percobaan di sini dia ditimbang dulu sehingga diperoleh massanya tali. Kemudian diukur panjangnya. Nah, kemudian kita akan nanti mendapatkan yang namanya mu, ya, massa jenis talinya. Jadi mu, massa jenis tali adalah massanya tali per panjang tali. Disetting seperti ini, kemudian di ujung tali sebelah sini dihubungkan dengan beban. Nah, beban ini yang nantinya akan memberikan gaya tegang tali, ya. Nah, saat vibrator dinyalakan ya, nanti akan terbentuk pola gelombang ya. Nah, nanti dari percobaan ini kamu akan menghitung panjang gelombangnya seberapa gitu ya, sehingga dari hasil percobaan itu kita memperoleh kesimpulan bahwasanya cepat rambat pada tali itu adalah akar F per mu. Ya, F-nya sekali lagi adalah gaya tegang tali diperoleh dari gaya beratnya ya. Berarti massanya beban dikali dengan gravitasi. Dibagi dengan mu. Mu tadi adalah massa tali per panjang tali. Jadi langsung saya balik di sini. Hati-hati, massa atas dan bawah ini tidak boleh dicoret karena memang berbeda ya. Kecuali nilainya sama nanti ya. Jadi MB itu adalah massa beban. Yang di bawah di sini adalah massanya tali ya. Nah, penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama adalah dawai ya. Ingat, dawai itu adalah alat musik yang dipetik. Contohnya adalah gitar. Nah, misalkan ini gambar dari stang gitar ini ya. Ini senarnya mula-mula yang saya gambarkan putus-putus di situ. Senar ini memiliki panjang L. Ya, begitu saya petik dengan nada dasar, maka pola gelombang yang dihasilkan adalah yang warna biru. Ya, kalau kamu amati di sini senar yang warna biru pada nada dasar saya tulis dengan F0, frekuensi nada dasar, dia menghasilkan pola gelombang setengah lambda. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung banyaknya gelombang. Kemudian kalau saya petik dengan nada atas pertama, maka pola gelombang yang dihasilkan adalah yang warna merah. Ini ya. Kalau kita hitung jumlahnya ada 1 gelombang.
Sehingga bisa kita tarik kesimpulan pola deret bilangannya untuk menghitung frekuensi nada ke N, kita tuliskan dengan persamaan Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. N dimulai dari 0. Mungkin persamaan yang saya tulis di sini sedikit berbeda dengan di buku paket kalian ya. Tidak ada masalah, asalkan hasilnya sama ya. Kadang penulisan persamaannya beda, mungkin N-nya, nilai N-nya itu dimulai dari angka yang berbeda. Bisa saja dari angka 1 ya. Kalau saya dimulai dari angka 0. Kalau nada dasar ya angka 0, nada atas pertama diisi 1, nada atas kedua diisi 2, sehingga tidak membingungkan nanti ya. Coba kita cek, saat nada dasar kan berarti 0 tambah 1 adalah 1. 1 per 2. Betul ya, nada dasar tadi menghasilkan setengah gelombang. Kalau nada atas pertama berarti 1 tambah 1, 2, 2 bagi 2, 1. Nada atas pertama menghasilkan pola gelombang 1. Begitu ya. Oke, terus menghitung panjang gelombang ke N. Persamaannya L sama dengan N plus 1, panjang gelombang ke N dibagi dengan 2. Ya, harusnya panjang gelombang ke N dituliskannya adalah 2 dikali dengan L per N ditambah 1. Ini untuk memudahkan mengingat saja polanya saya tulis seperti itu. Ya, N-nya sama dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus yang ketiga, perbandingan frekuensi nada ke N. Nada dasar banding nada atas pertama, banding nada atas kedua, dan seterusnya itu bilangan bulat ya. Berarti 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Apa fungsinya ini? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita menghitung frekuensi nada kesekian. Jika salah satu frekuensinya sudah diketahui. Misalkan frekuensi nada dasarnya diperoleh hasil 200 Hz. Otomatis frekuensi nada atas pertamanya adalah 2 kali lipatnya. Berarti 2 kali 200 adalah 400. Tanpa harus masuk ke rumus frekuensi nada ke N lagi. Ya. Terus menghitung jumlah simpul dan perut. Ya. Nah, ini cukup mudah mengingatnya, cukup melihat dengan gambar saja ya. Karena dengan gambar itu akan tersimpan di memori otak kanan ya, lebih lama mengingatnya. Coba lihat nada dasar di sini yang warna biru ya. Jumlah simpulnya kalau kamu lihat di sini ada 2. Ya, perut itu ada 1 ya. Berarti rumus untuk simpul, jumlah simpul adalah N plus 2, untuk perut adalah N plus 1 ya. Mudah sekali. Oke. Baik, lanjut berikutnya adalah pipa organa terbuka atau POB ya. Pipa organa itu adalah alat musik yang ditiup tentunya ya. Contohnya dalam hal ini adalah seruling misalnya ya. Nah, kalau kalian perhatikan, saat ditiup dengan nada dasar, pola gelombang yang dihasilkan yang warna biru, ini saya contohkan seperti ini. Kalau dilihat di sini kan, dia tetap membentuk setengah gelombang, 1/4 di sebelah sini, ya, 1/4 di sebelah sini. Jadi total nada dasar menghasilkan setengah gelombang. Kemudian kalau nada atas pertama yang warna merah ini, ya, berarti kan 1/4. Di bawah ini setengah, kemudian 1/4 lagi. Sehingga menghasilkan 1 gelombang. Nah, karena POB ini mirip seperti dawai, maka persamaan 1, 2, 3 ya sama dengan dawai. Frekuensi nada ke N, panjang gelombang ke N, dan perbandingan frekuensi yang berurutan. Nah, yang berbeda mungkin jumlah simpul dan perutnya. Nah, coba lihat di gambar di sebelah sini. Ini kan simpulnya ada 1. Tadi kalau dawai simpulnya ada 2. Jadi berkebalikan ya. Ini perutnya untuk pipa organa terbuka ada 2 ya. 1 di sini, 2 di sini. Maka rumusnya jumlah simpul N plus 1, jumlah perut N plus 2. Saling berkebalikan ya. Terus berikutnya adalah pipa organa tertutup ya, atau POT. Contohnya di sini adalah harmonika ya. Pada saat ditiup dengan nada dasar, pola gelombang yang dihasilkan adalah 1/4 ini ya.
1/4 lambda. Kalau nada atas pertama dibunyikan yang warna merah nih. Berarti setengah ditambah dengan 1/4. Berarti 3/4. Ya, jadi polanya 1, 3 berikutnya bisa ditebak. Yaitu berapa? 5 ya. Terus berikutnya 7 dan seterusnya ya. Sehingga pola deret yang harus kita buat di sini untuk menghitung frekuensi nada ke N adalah 2N plus 1 V per 4L. Ya. N-nya dimulai dari 0 lagi untuk nada dasar ya. Kita cek 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1, 1/4. Jadi 1/4 gelombang. Kemudian nada atas pertama, 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3/4. Oke, sudah cocok ya. Terus mencari panjang gelombang ke N-nya sama, kita gunakan pola seperti tadi. Panjang gelombang ke N, L sama dengan, nah di sini ada sedikit ralat ya. Di sini ada angka 2-nya. Nah, 2N ditambah 1, panjang gelombang ke N dibagi dengan 4. Makanya pola penulisannya saya buat seperti ini agar mudah diingat ya. Terus perbandingan frekuensi yang berurutannya otomatis bisa ditebak ya, berupa bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Terus kalau kita ingin menghitung jumlah simpul dan perut ke N-nya, cukup melihat dari pola gelombang nada dasar. Lihat di sini yang warna biru, simpulnya ada 1, perutnya juga ada 1. Maka rumusnya sama, jumlah simpul sama dengan jumlah perut sama dengan N plus 1. Ya. Oke, lanjut berikutnya konsep intensitas bunyi. Ya. Intensitas bunyi itu adalah daya bunyi yang merambat pada luasan tertentu. Jadi I sama dengan P per A. P-nya adalah daya bunyi, A-nya adalah luasnya, luas persebarannya. Pada saat saya ngomong A, maka yang mendengar bisa di atas, kanan, kiri, bawah gitu ya. Sehingga luas yang dipakai adalah luas selimut bola, 4 pi R kuadrat. Ya. Oke. Intensitas nanti satuannya dalam watt per meter kuadrat. Lalu taraf intensitas bunyi, yaitu perbandingan logaritmis antara intensitas pada jumlah dan jarak tertentu dibanding dengan intensitas ambang pendengaran manusia. Biasanya di soal untuk intensitas ambang nilainya adalah 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Tapi nanti menyesuaikan dengan soal ya. TI, taraf intensitas, ini disimbolkan dalam satuan desibel, ya, disingkat dengan dB. Kemudian ada lagi taraf intensitas yang kaitannya dengan jumlah. Contoh misalkan, kalau ada satu buah lonceng, taraf intensitasnya adalah 50 desibel. Berapakah taraf intensitas yang akan didengar jika ada 100 lonceng bersamaan dibunyikan? Gitu ya. Maka rumusnya TI2 sama dengan TI1 plus ya 10 log N2 per N1. N2 tadi jumlah yang terakhir yang 100, N1 jumlah yang awal ya. Terus taraf intensitas terhadap jarak. Contoh lagi, misalkan lonceng pada jarak 1 meter menghasilkan taraf intensitas 50 desibel. Maka tentukan taraf intensitas lonceng yang berada pada jarak 5 meter misalnya. Ya. Nah, karena makin jauh otomatis semakin berkurang ya. Berarti TI2 sama dengan TI1 minus 20 log R2 per R1. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya jumlah dan jaraknya berubah? Ya. Nah, maka tinggal gabungkan aja rumusnya ya. TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N2 per N1 minus 20 log R2 per R1. Ya. Oke, terus berikutnya adalah tentang konsep efek Doppler ya, yaitu perbedaan frekuensi yang terdengar akibat gerak relatif. Contoh misalkan ada sebuah ambulan bergerak mendekati kita, maka frekuensi yang terdengar kan akan semakin keras. Sementara kalau ambulan di situ bergerak
menjauhi kita, maka frekuensi yang akan terdengar semakin kecil ya. Nah, dituliskan dalam bentuk persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Fs ini adalah frekuensi sumber, Fp adalah frekuensi pendengar. Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber. V di sini adalah cepat rambat bunyi di udara. Biasanya nilainya 340 meter per sekon. Nah, tetapi nanti menyesuaikan. Nah, di sini ada tanda plus minus ya, ada plus minus. Kapan kita gunakan plus, kapan gunakan minus, itu nanti menyesuaikan dengan kondisi soal ya. Nah, di sini saya buat cara agar lebih mudah dengan konsep PlayStation ya. PS, min plus ya. Nah, contoh misalkan pendengarnya ada di belakang mobil ambulan sedang menaiki sepeda motor ya. Nah, sementara ambulan ada di depan ya. Otomatis kan ambulan sebagai sumber dia bergerak menjauhi pendengar karena posisinya ada di depan. Nah, jadi sumber menjauhi pendengar maka tandanya adalah plus. Sementara pendengar di sini yang ada di belakangnya, dia bergerak mendekati sumber. Nah, karena ke arah kanan juga, maka tandanya plus. Jadi Vp bertanda plus, Vs juga bertanda plus. Gitu ya. Nah, sementara kalau berlawanan arah, misalkan ambulannya bergerak dari kanan ke kiri, pendengarnya bergerak dari kiri ke kanan. Maka dalam hal ini kan sumber mendekati pendengar, maka tandanya adalah min, pendengar mendekati sumber, maka tandanya adalah plus. Oke, gampang sekali ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.